kita lakukan adalah berdasarkan keinginan gitu. Jadi sebenarnya kita mau ngapain sih? Oh, kita mau bikin kegiatan ini. Ayo kita bikin kegiatan sosial ini, bagaimana caranya? Mau bikin apa namanya itu? Sunatan massal. Sunatan massal itu yang dibutuhkan apa sih? Terus kita bikin. Oh, jadi nggak melulu membaca gitu? Nggak melulu membaca, tapi memang ada unsur bacaannya di situ. Jadi buku itu tetap attachment yang utama di setiap kegiatan kita. Semua harus ada hubungannya sama buku. Karena kita tujuan mulianya adalah salah satunya adalah meningkatkan minat baca kan, minat baca untuk anak-anak. Akhirnya kita lebih banyak ada yang punya usul, mereka ingin bikin acara Get Well Soon di rumah sakit. Mau bikin membaca atau mendongeng di rumah sakit. Akhirnya kita punya program namanya Get Well Soon. Jadi kita pergi ke rumah sakit di kelas 3 di mana ada anak yang harus tinggal selama 3 bulan. Terus kita pergi ke sana menghibur mereka, membacakan buku mereka gitu kan, mendongeng untuk mereka kayak gitu. Nah, dari ide-ide itu kita mulai berpikir bahwa berarti Melati itu semacam wadah anak muda untuk melakukan kegiatan sosial. Jadi kita mengajak anak-anak muda nih di Jakarta yang tadinya yang suka nongkrong di kafe setiap hari mungkin ya, kita agak kurangin lah dikit, mungkin oke lah seminggu sekali di kafe, tapi ada dong sebulan 2 kali dia untuk melakukan kegiatan sosial, dan itu memang kejadian. Jadi kita memang mengajak anak muda di Jakarta untuk lebih banyak melakukan kegiatan sosial. Kegiatan sosialnya bisa apa aja. Kalau toh kita belum pernah ngelakuin, yuk kita pikirin bareng-bareng. Jadi semacam ya apa ya, kita belajar berkegiatan sosial di situ. Tapi fokus utamanya tetap mengajak anak untuk membaca buku, tetap di situ. Gitu. Jadi kalaupun sekarang programnya ada rolling buku, tetap ada bukunya gitu. Kita mau bikin outing anak jalanan, di situ ada bukunya yang ter-attach. Gitu. Nah, terus saat pertama kali mulai bergerak membuka lesehan baca itu, berapa banyak buku? Pertama kita cuma sekardus, mungkin kurang dari 100. Terus bertambah jadi 1-2 kontainer. Terus kemudian iya pokoknya 1 kontainer kita bawa ke satu tempat. Hingga kini sudah lebih dari 2000-an judul ya buku. Seputar apa aja? Bukunya sih untuk anak-anak. Kecuali komik. Kecuali komik enggak. Pertama komik sebetulnya salah satu dari jenis bacaan buku, cuman kita sedikit pernah kecolongan ketika komik-komik yang kita terima dari yang nyumbang ke kita itu ternyata ada beberapa komik-komik yang dewasa gitu. Nah, karena kita sebagian besar ada juga pekerja, ada mahasiswa, ada karyawan lain yang kita nggak punya, notabene nggak punya cukup banyak waktu untuk mensortir, jadi akhirnya kita untuk komik mungkin kita singkirkan. Gitu. Nah, terus saat ini sudah berkembang di mana aja KKS Melati? KKS Melati sebetulnya secara ininya tidak berkembang, dia bikin satu nggak bikin cabang. Jadi kalau KKS Melati tetap cuma ada di sini, cuman kegiatannya kita bekerja sama gitu dengan beberapa rumah singgah di Jakarta. Jadi ada di mana? Jakarta Timur, di Penggilingan, terus ada juga di Jakarta Utara, terus di Kamal Muara, terus di Senen ada beberapa tempat. Dan memang tidak besar karena kita bukan yayasan, jadi memang lebih kayak semacam komunitas aja, dimana pendanaannya juga swadaya. Nah, terus tadi ada program buku keliling, itu gimana maksudnya? Rolling buku itu ya, itu bekerja sama dengan beberapa rumah singgah. Ada beberapa rumah singgah yang awalnya mereka tidak punya perpustakaan. Jadi di situ kan juga ada banyak anak-anak yang mereka membutuhkan bacaan juga. Nah, KKS Melati menyediakan satu kontainer yang berisi 100 sampai 130 judul buku yang secara bergilir kita rotate. Jadi kita rolling di antar beberapa yang kita titipkan itu. Jadi buku itu terserah selama periode tertentu mereka bisa baca, mereka bisa pinjam selama itu, terus nanti akan diputar. Nah, terus kalau dari sisi anak-anaknya sendiri, mereka datang ke sini. Ya kalau yang di sini ya, kalau yang di sini mereka datang ke sini atau gimana? Kalau yang di sini mereka datang ke sini. Jadi kalau Mas Arief pergi di Jakarta ya, kalau saya pikir kita tutup mata aja, masuk dari jalan raya utama, terus kita masuk ke gang, jalan apapun, terus Mas Arief akan menemukan satu jalan yang mungkin akan seperti ini, terus di mana di belakang, di antara rumah-rumah itu ada gang kecil, Mas Arief bisa masuk,
Nah, ketika Mas Arif masuk di gang itu, Mas Arif akan menemukan rumah-rumah yang cuma satu kamar. Di mana satu kamar itu ada ayah, ibu, anak-anak, bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Dapur Terus jadi mereka satu. dapur di situ, makan di situ, tidur di situ, beraktivitas keluarga di situ. Nah, itu juga terjadi di sini. Jadi rumah ini tidak hanya sekedar taman bacaan. Jadi rumah ini adalah ruang publik untuk anak-anak di sekitar sini. Mereka nggak punya tempat aktivitas ruang tamu untuk kayak kita bermain di ruang tamu gitu kan misalnya. Mereka nggak punya. Jadi ketika di sini mereka bisa ngapain aja. Mereka mau baca buku ada. Mereka mau main-main aja gitu. Silahkan gitu. Jadi dan orang tua yang ada di sekitar sini mereka merasa aman kalau anaknya bermain di sini ketimbang mereka nggak jelas gitu. Kalau toh sekarang ada lapangan di jalan sana tuh ada lapangan itu baru ada setelah taman bacaan ini. Dan itu ya lapangan seperti itu adalah yang kalau ada di Jakarta bisa besok tiba-tiba jadi rumah gitu kan. Karena bisa akan ada ruang ada sengketa lah atau apa. Selain tujuan untuk mengembangkan minat baca anak, selain itu apa lagi? Ya itu tadi sebagai ruang publik untuk anak, terus sebagai anak untuk belajar juga. Jadi tadi seperti yang saya bilang bahwa KKS Melati itu kan tempat anak muda di Jakarta untuk belajar bagaimana berkegiatan sosial. Ternyata ada juga teman-teman yang bilang, oh saya punya keahlian menggambar gitu kan, terus saya mau ngajar gambar, gimana caranya ya? Sedangkan waktu yang dia punya tuh sebetulnya dalam sebulan cuma bisa sekali atau 2 kali. Mereka bisa memanfaatkan taman bacaan ini sebagai sarana dia mengajar anak-anak di sini gitu kan. Ketika dia mengajar, dia mentransfer ilmunya, terus ternyata anak-anak efek sampingnya nggak cuman di relawan yang mengajar gitu yang mendapatkan pengalaman, tapi anak-anaknya juga bertambah pengetahuannya dibandingkan ilmu yang dia dapat di sekolah. Terus udah berapa lama jadi relawan di KKS Melati? Ayo. Dihitung deh. Ayo. Hitung. Cindy, ya. 5 tahun. Oke. Awalnya memang suka senang kumpul. Iya. Senang baca gitu di sini. Cuma baca juga. Gitu. Sekarang udah sekolahnya tingkat apa sih? SMP. Dari kelas berapa nih? Dari kelas berapa di sini? Kelas 2 SD. Dari kelas 2 SD gitu. Terus Ini aja nih. mau jadi relawan di sini. Ya bisa cari pengalaman, juga bisa dapat pelajaran baru, terus punya teman-teman baru juga. Gitu. Oke. Jalan-jalan. Terutama jalan-jalan. Paling senang apa sih buku yang dibaca di sini? Buku novel. Buku-buku novel. Oke. Salah satu penulis novel yang sering dibaca atau yang tahu siapa? Andrea Hirata, Agnes Davona, sama siapa ya? Gitu. Oke, terus apa keinginannya nih selanjutnya selain lulus sekolah dan jadi volunteer? Punya cita-cita apa sih kalau boleh tahu? Yang jadi penulis. Penulis, Pelukis. pelukis.